Selamat pagi pemirsa, saya Gwen Miracle dengan rekan saya, Wafi Cherry, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan di acara GLC TV. Kota Bandung dan sekitarnya diperkirakan akan mengalami perubahan cuaca yang signifikan 19 derajat Celcius. Sementara pada siang hari suhu akan meningkat hingga 29 derajat Celcius. perubahan cuaca yang semakin tidak menentu membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor perikanan. Suhu air yang fluktuatif dan juga curah hujan yang tinggi mempengaruhi suhu pada kolam ikan dan juga kesehatan pada ekosistem kolam ikan. Lalu, bagaimana cara pengelola menghadapi tantangan ini? Simak informasi selanjutnya hanya di GLC TV. Terima kasih kepada reporter di studio. Selamat siang pemirsa. Di sini saya Theodorik dari grup GLC TV. Di sini saya sedang berada di pemancingan ikan fishing dan di sini saya akan mewawancarai Bapak Aceh yang bekerja sebagai salah satu pengelola pemancingan ini. Selamat siang Bapak Aceh. Siang. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana perubahan suhu air yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan bagi ikan? Kalau perubahan suhu air jelas mempengaruhi pertumbuhan ikan, kesehatan ikan. Apalagi di saat musim hujan, kadar asamnya jadi tinggi. Kita biasanya melakukan pengobatan lewat garam ikan biar suhunya netral lagi. Soalnya kolam paling bagus suhunya antara 6 sampai 8. pH-nya untuk suhunya sekitar 26 derajat sampai 30 derajat di suhu air. Oke, kemudian untuk pertanyaan keduanya, apa dampak musim hujan terhadap kolam ikan atau tambak ikan yang dikelola di sini? Kalau pas musim hujan, curah hujan besar, biasanya ikan terkena penyakit jamur. Oh iya, oke. Jamur dari mulai jamur sisik sampai jamur white spot, jamur bintik putih itu biasanya di musim hujan kondisi kemarau terjadinya penyakit pada ikan. Oke, mungkin itu saja ya, Bapak Aceh. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya akan kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih Theo telah membawakan berita dari lapangan. Selanjutnya kami akan melaporkan perkembangan terbaru mengenai berita yang masih hangat. Kabar mengenai Pertamina yang melakukan perusahaan Pertalite menjadi Pertamax dan diperjualbelikan di seluruh Pertamina Indonesia. Ya, dengan Kristo di lokasi. Terima kasih kepada Gwen dan Lovely. Ya, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi Pertamina dan saya akan mewawancarai salah satu konsumen yang berada di sini. Ya, bertanya tentang beberapa hal. Yang pertama itu apa pendapat Anda tentang ketika melihat berita tentang Pertamina yang mengoplos bahan bakar saat ini? Kalau menurut saya, terutama tentang ini kan beritanya masih baru kan ya. Jadi itu kan oplosannya dari Pertamax, dari Pertalite ke Pertamax. Jadi oplosan Pertalite itu kok Pertamax tuh bikin mesin-mesin motor tuh kan jadi kerusakan gitu. Kalau dipikir-pikir juga, kalau Pertamax sama Pertalite itu ronnya tuh kan beda. Kalau misalnya Pertalite itu kan ronnya 90, kalau Pertamax tuh ronnya 92. Justru Pertamax berarti lebih bagus Pertamax dong. Tapi selama ini kita dibohongin kalau misalnya Pertamax tuh ternyata oplosan dari Pertalite gitu. Nah, selanjutnya itu gimana Pak? Menurut terus selanjutnya gimana ini? Kan ini kalau menurut ini masa rugi nggak kalau gitu? Masa dirugikan tidak? Kalau dari saya sendiri, saya nggak rugi. Soalnya saya sendiri ngisi
bensin biasanya pakai Pertalite, jarang pakai Pertamax. Kalau misalnya pakai Pertamax tuh kalau misalnya lagi pingin aja, tapi keseringannya saya pakai Pertalite karena Pertalite kan lebih murah. Oke, ya, yang terakhir ini menurut Anda ini gimana ini? Tentang keadaan seperti ini, apakah bisa dimaafkan? Kalau menurut saya enggak sih, enggak. Kalau buat koruptor yang kemarin kejadian itu, soalnya itu kan bikin rugi negara kan sekitaran triliunan kan sekarang katakannya. Tapi sekarang katanya update lagi nih, ternyata rugi Pertamina tuh yang kemarin tuh ternyata sampai kuadriliun kan. Jadinya menurut saya sih rugi gitu. Apalagi terus juga terutama buat orang yang isinya pakai Pertamax nih, itu mungkin karena oplosan itu kan campuran ya disebutnya, nggak teratur gitu, terus jadinya ke mesin motor mereka jadi jelek gitu, jadi kurang gitu sih. Ya seperti itu pemirsa, menurut salah satu dari konsumen yang biasanya sedang mengisi bensin di sini. Dan saya Kristal sekali lagi terima kasih.